Kalau saya bisa nyembuhin kamu, kamu mau balik lagi ke Islam enggak? Katanya. Kamu bunuh saya aja sekarang, saya bilang. Saya nggak mau balik lagi ke sana, saya bilang gitu. Kalau memang Nurlela memang latar belakangnya dari bukan Kristen, coba sebutkan satu doa dengan bahasa Arab, kamu tahu nggak? Ada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pastor. Oke, itu memang kamu sakit apa, Nurlela? Kalau boleh saya buta, pastor. Buta tapi melihat. Tidak buta-buta banget, bisa melihat begitu. Lalu kalau dokter bilang itu sakit apa? Sudah dari lahir. Jadi kalau misalnya mau diobatin itu harus dioperasi. Dan itu nggak akan berhasil, pasti gagal. Iya. Oh gitu? Pasti gagal. Karena nanti kita ngambil dari tubuh kita juga yang ini buat nutup mata. Jadi biar ngilangin kedua-duanya, ya percuma dong dioperasi juga, buang biaya toh. Bukan, itu bukankah ada selaput yang menutupi bola matanya itu? Bukan? Iya, iya pastor. Nah selaput itu nggak bisa diambil? Kalau secara manusia mungkin nggak bisa, tapi kalau Tuhan yang bertindak pasti bisa, pastor. Amin, amin. Jadilah seperti imanmu ya. Iya. Tapi saya tanya, ini Nurlela benar agama Kristen atau bukan? Saya sedang proses menuju ke sana, pastor. Tadi saya waktu bilang kumaha damang, tadi jawabnya alhamdulillah tadi. Ya, puji Tuhan. Sedang menuju ke sana, pastor. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa bisa sedang menuju ke sana? Ya menuju ke Kristen maksud saya. Iya, kenapa? Orang tua masih Muslim. Iya, masih, pastor. Lalu yang ngajarin Nurlela untuk menuju ke sana itu siapa? Gak ada yang ngajarin, pastor. Oh my God. Ingin sendiri. Luar biasa. Dulu ini sebelum saya punya handphone, saya suka nonton televisi. Nonton televisi itu kan nonton sinetron, tapi karena waktu itu bosen ya nonton sinetron terus. Akhirnya tiba-tiba saya cari gelombang gitu ya, apa sih yang mau saya tonton nih, kata saya kan. Yang saya dengar tiba-tiba saya nemuin gelombang Shalom TV atau Om Santi gitu ya, yang nayangin film Isa Al-Masih. Kata saya awalnya nih kok filmnya seru, kata saya. Yang ngisahin dunia-dunia yang dibuat sama Tuhan gitu kan. Saya nonton. Terus ada perawan yang bisa hamil. Wah, seru juga nih, kata saya. Nonton lah. Terus saya tonton. Sampai ketika Isa sudah dewasa, memberitakan kabar Injil dan lain sebagainya. Waktu saat beliau disalib, itu saya kok kayak nggak sadar saya nangis. Oh ya? Dari situ aja awalnya, pastor. Oh, Tuhan Yesus baik. Nangis saya. Nggak sadar, nangis. Padahal itu mungkin kalau secara orang biasa ya ngapain sih nangis, tapi nggak tahu saya nangis. Dengar beliau dicambuk, kemudian dicocok paku. Saya coba bandingin ke diri saya sendiri, kalau saya ditusuk jarum aja sakit. Ini kok sampai ditusuk paku. Luar biasa, kata saya. Akhirnya saya tertarik mau belajar. Suatu ketika saya mimpi, entah ini benar apa memang mimpi tapi terasa betul gitu ya. Ada saya di belakang rumah di mimpi itu, menghadap ke pintu belakang rumah tuh terbuka. Saya lihat seorang laki-laki, rambutnya pirang, tarik tangan saya ke belakangnya dia berdiri di depan saya. Tiba-tiba rumah itu berubah, cahayanya jadi merah terang. Nggak terlalu, nggak bikin mata saya sakit, tapi terang lembut cahayanya itu. Dia membelakangi saya. Ketika saya mau keluar, dia seperti nahan saya. Tapi dia nggak ngomong, dia diem gitu. Tapi cahaya merah lembut itu masih terang, masih ada, masih nyala sampai saya kebangun. Akhirnya dari situ kok saya tertarik ya, pengen belajar lagi. Saya belajar lagi masih dari TV. Sebenarnya sempat terpotong juga, pastor.
Jadi sampai hari ini, adakah hamba Tuhan yang melayani engkau secara pribadi? Tidak ada, Pastor. Kalau misalnya saya mau ibadah di gereja pun di sini tidak ada gereja, Pastor. Ini cuma kayak masjid aja satu. Dan kalau saya boleh info, orang-orang sini anti Kristus dan sangat benci dengan Kristen. Dulu saya sempat posting gitu ya, posting tentang Tuhan Yesus. Ada yang nanya, kamu kenapa sih posting-posting tentang Yesus gitu kan? Saya geram, saya ngomong ini di sosmed. Ini orang lalalalala. Tapi setelahnya saya ngomong gitu, saya kok kayak, kata Tuhan, kamu jangan ngomong begitu. Omega. Kayak audio lagi, jangan ngomong begitu. Orangnya nyerah, nelfon ke saya marah-marah. Kamu kenapa jelekin aku? Lalalala. Terus akhirnya saya, ampun Tuhan, saya cuma nggak mau aja, ini privasi saya, kenapa harus ditanya gitu loh. Orang itu nggak bisa tahu, nggak bisa lihat ekspresi muka saya. Muka saya udah, kamu kenapa sih? 1 kali saya diamin, 2 kali nanya saya diamin, 3 kali saya geram, marah, akhirnya saya buat video, marah-marah sama dia. Dia marah balik ke saya, kata saya, Tuhan, maafkan saya. Ampuni dia Tuhan, jama orang ini Tuhan, kata saya. Saya kasih lihat fotonya sama Tuhan. Kalau saya mau dengar Alkitab, saya dengar dari YouTube aja. Mari teman-teman kita doa ya, kita berdoa tumpangkan tangan atas saudara kita Nurlela ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa untuk dia. Yes, Lord. Kita berdoa ya Nurlela? Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus saat ini, jamalah Nurlela Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Daud berdoa dan minta kepadamu Bapa, turunlah urapanmu dan kuasamu, hadiratmu melingkupi Nurlela siang hari ini dimanapun dia berada Tuhan. Dari dalam kamar pribadinya Tuhan Yesus, Engkau membangunkan satu pribadi yang militan dan percaya kepadamu. Sekalipun secara aturan gerejawi dia belum Tuhan Yesus melakukan standar iman seperti baptisan. Tapi sesungguhnya aku percaya Tuhan, Engkau telah memilih dia dan mentahbiskan dia menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan itu keluar dari hatinya. Saat ini Tuhan, seperti apa yang kami lihat, tetapi kami melihat dalam roh, sesungguhnya anak-Mu ini Tuhan tidak buta, dia melihat. Dalam nama Yesus, seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Tuhan Yesus, apa yang Allah berikan kepadaku itu kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kemurahan Tuhan, saat ini Tuhan aku berdoa untuk mata daripada Nurlela Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, hai Engkau selaput sel-sel yang melekat di bola matanya, yang menutup-nutupi sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Demi nama Tuhan Yesus, saya Engkau segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk nenek moyang, segala roh orang kuat, dalam nama Yesus segala roh kebutaan, lepas dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah dia bisa melihat Tuhan, buatlah matanya celik, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya dengan mujizat ini Tuhan, maka orang tuanya, keluarganya akan melihat bagaimana Engkau telah memutuskan mengambil dia menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu Bapa. Jamalah Tuhan Yesus mata daripada anak-Mu ini Tuhan. Buatlah dia bisa melihat dengan jelas, dan selaput matanya yang putih itu pudar, lepas perlahan-lahan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua selaput yang melekat di bola matanya gugur dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tahirkan tubuh, jiwa, roh daripada Nurlela dalam nama Yesus. Haleluya. Nurlela, ikutin doa saya saat ini ya. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di hadapan setiap umat-Mu, di hadapan setiap umat-Mu, aku anak-Mu. aku anak-Mu, Sebutkan namamu. Nurlela, Mengaku dan percaya
mengaku dan percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada nama lain Tidak ada nama lain yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan pada manusia, yang setiap orang yang percaya kepadanya yang setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. diselamatkan. Dialah Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Di hadapan umatmu, Di hadapan umatmu, aku bersaksi, aku bersaksi, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan hidupku seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah rencana-Mu Tuhan atas hidupku. Jadilah rencana-Mu Tuhan atas hidupku. Pulihkan dan sembuhkan aku Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan aku Tuhan. Buatlah aku bisa melihat seperti Bartimius berkata. Buatlah aku bisa melihat seperti Bartimius berkata. Kiranya keluargaku menyaksikan keajaiban itu. Kiranya keluargaku menyaksikan keajaiban itu. Dan meluaskan aku untuk mengikut Engkau. Dan meluaskan aku untuk mengikut Engkau. Dan sekiranya Engkau berkenan, keluargaku semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekiranya Engkau berkenan, semua keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah aku sembuh. Jadilah aku sembuh. Jadilah aku sehat. Jadilah aku sehat. Jadilah aku sempurna. Jadilah aku sempurna. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Yes Lord. Coba kamu bisa nyanyi nggak? Ini ada yang tanya, kalau memang kamu benar-benar menyembah Tuhan, penyembah Tuhan, kamu tahu ada satu lagu rohani nggak yang kamu bisa nyanyi? Ada. Coba. Banyak. Ada 6. Lagu apa? Lagu apa coba? Yang pertama yang ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, pujimu. Wah. Segala puji syukur ku Yes. persembahkan untukmu. Bagimu. Amin. Karena kau yang layak Layak. disembah. Amin. Kami mau bersorakan, tinggikan namamu. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Sorak. haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Keren banget. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa dia. Kalau nyanyi lagu ini mau nangis terus pasti. Yes, sekarang ku Nggak tahu adalah kenapa. ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya, tak ada kutuk. Tak ada pengikat, ku puji Tu Tuhan. puji Tuhan. Suaramu bagus loh. Amin. Wah, ini semoga Satu lagi ada ya biar sutradara ya pencipta lagu ataupun ya sutradara lah ya. Apa sutradara tuh apa ya? Ya, bisa ngajak kamu untuk nyanyi ya. Produser, benar, produser ya. Nanti di kapan-kapan nanti pas lagi aku live kamu nyanyi ya. Semoga nanti Tuhan kirimkan ada orang yang benar-benar bisa meng-hire kamu dan mengangkat kamu ya. Nggak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Suaramu bagus banget. Serius, bagus banget. Ada satu lagi, Yesus kekasih jiwaku. Itu versi dangdut, karena saya kan suka dangdut. Oh, kamu suka dangdut? Ya, Yesus kekasih jiwaku,
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Aduh serius loh, ini kalau saya kasih nilai 999 lah ini, langsung ini. Ini belum diedit, ini belum diedit di sound ya, di sound. Kalau diedit di sound pastilah ini. Serius, serius. Yang Keren edit banget. suara saya Tuhan. Yang editnya Tuhan, Pastor. Iya, ini masih natural, udah sebagus ini. Apalagi kalau sudah di studio. Tuhan bukakan jalan, Tuhan Yesus jadikan Tuhan berkat-Mu. Ini satu mujizat buat saya. Satu kali nanti kalau Nurlela diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan, ya. Amin. Saya sangat bangga kalau kamu pernah masuk di room saya. Amin. Amin, Ya, Pastor. luar biasa. Ya, nanti ini potongan nyanyi pun ini pun akan saya publish di YouTube, biar nanti Waduh, Tuhan mempercepat amin, berkatnya itu ya. Iya, Pastor. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Nurlela. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, tetap amin. stay dan kita doakan biar seperti yang saya minta tadi, Tuhan datang hadir langsung menjamah kamu dan menyembuhkan kamu sehingga keluargamu bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus telah memilihmu ya. Amin. Iya. Amin, Pastor. Baik. Terima kasih banyak ya. Iya.